Mohon izin saya mulai sambil nunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukron kasiran nih di Khudurikum. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, seru juga nih ya, eh, belajar sambil nyetir ya. Saya juga pernah. No problem, no problem, nggak masalah. Saya juga sedang kuliah S3 ya. Kadang-kadang ada apa jadwal mendadak dari profesor ya. Ya sambil di perjalanan nyetir mendengarkan kuliahnya ya. Ya, no problem. Oke, sebelumnya dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis ilmu ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Then any presentation for student, like student, ada presentasi dari mahasiswa? Saya Pak, Ada, Pak. saya Pak. Oh iya, silakan ya. Ya, kita Pak, maksimal sebelumnya, selesai setengah lima. Ya, untuk presentasi ya dan tanya jawab setengah jam nih. Oke, silakan. ini saya presentasi terus lanjut aktivitas nih Pak, mau ngantar pesanan Oh, customer Pak. tidak ada diskusi. Saya presentasi. Udah ditunggu nih Pak. Diskusi Silakan. sebentar. Gimana? Mau presentasi enggak? Suara saya kurang jelas ya. Putus-putus, Pak. Oke, oke, saya ganti apa jaringan ya. Mudah-mudahan lebih jelas ini. Sekarang lebih jelas. Sudah, Pak, sudah jelas. Oke, silakan. Sudah Pak. Silakan. Izin nggih Pak, izin share screen. Oh, J. Sudah kelihatan gitu belum teman-teman? Sampun, sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak dosen dan juga rekan-rekan sekalian yang sudah hadir, izinkan saya Fajar Al-Fat selaku mahasiswa manajemen B ingin mempresentasikan dengan topik Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada Khitam Muhammadiyah, Muhammadiyah sebagai pendiri NKRI, dan juga tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI. Dan yang terakhir, peran kebangsaan Muhammadiyah. Pembahasan tentang Muhammadiyah, Khitam Muhammadiyah. Yang pertama ada Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amal ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah juga berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah dunia yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan personal maupun kolektif. Muhammadiyah juga berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan bernegara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Peran dalam kehidupan bangsa dan bernegara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan, dan cita-cita hidup, serta hitah perjuangan sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab dan mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada banyak. Yang pertama ada melalui kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan
kekuasaan atau kenegaraan, yaitu realpolitik atau politik praktis, sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik yang ada di Indonesia atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. Yang kedua ada melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung atau high politics yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral atau moral force untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara, sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan. Peran Muhammadiyah juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani atau civil society yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis. Peran selanjutnya ada Muhammadiyah senantiasa bekerja sama dengan pihak atau golongan manapun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudaratan dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis, dan berkeadaban. Peran Muhammadiyah sebagai pendiri NKRI. Peran Muhammadiyah dalam membangun NKRI baru terlihat sejak tahun 1912. Akan tetapi kalau dimulai sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan meletakkan dasar-dasar kultural masyarakatan yang merupakan infrastruktur sosial budaya sekaligus infrastruktur bangsaan, maka peran Muhammadiyah sudah terlihat ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan di usia 29 tahun dengan meluruskan arah kiblat dan menyelenggarakan pengajian wal asri. Peran Muhammadiyah dalam mendirikan NKRI yaitu mengisi kemerdekaan dilakukan melalui berbagai aksi nyata seperti memajukan perekonomian umat dan bangsa yang masih tertinggal, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pancasila juga disepakati sebagai dasar negara. Kesepakatan tersebut tidak hanya dibagikan secara lisan, melainkan juga dipersaksikan, yaitu dengan keterlibatan langsung Muhammadiyah dalam mengisi kemerdekaan dengan gerakan amal nyata dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti PR Soekarno dan lain-lain. Tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI. Muhammadiyah juga memiliki tanggung jawab terhadap NKRI, yaitu dengan memberikan pencerahan dan melakukan gerakan pencerdasan dengan mendirikan sekolah seperti SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi di Indonesia. Dan juga meningkatkan kualitas kesehatan dengan mendirikan rumah sakit, membuat badan amal usaha sebagai lapangan pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran kebangsaan Muhammadiyah. Ada 3 standar peran Muhammadiyah, yaitu feeding atau penyantunan dan pemberdayaan, schooling pendidikan, dan healing pengobatan. Fase pertama ada di fase Hindia Timur pada tahun 1912 sampai 1942. Yang kedua adalah fase pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Yang ketiga fase deklarasi kemerdekaan 1945. Yang keempat adalah fase awal kelahiran Republik Indonesia yaitu 1945 sampai 1965. Yang kelima adalah fase Orde Baru 1965 sampai 1998 dan terakhir adalah fase reformasi 1998 hingga sekarang. Yang pertama ada fase Hindia Timur, berlangsung sejak awal mula berdirinya Muhammadiyah. Ada 4 peristiwa. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk kaum bumi putra, termasuk diantaranya adalah buruh-buruh di sekitar Kauman.
yang ada di Yogyakarta. Yang kedua, penyebaran Muhammadiyah ke berbagai daerah di Jawa dan perlahan merambah ke Sumatera dan Sulawesi. Ketiga adalah ketika Muhammadiyah mulai menerbitkan Suara Muhammadiyah pada 1915 dan majalah Suara Aisyah yang sudah dirintis melalui lembaran Istri Islam tahun 1925 atau Muarif dan Setiawati tahun 2020. Yang keempat ada masa kosmopolitisme Muhammadiyah yang ditandai dengan keterlibatan aktivitas Aisyah dalam Kongres Perempuan tahun 1925. Untuk fase pendudukan Jepang yang berlangsung sejak Nippon datang ke Jawa dan berakhir jelang deklarasi kemerdekaan Indonesia pada November 1945. Ki Bagus Hadikusumo, Soekarno, dan Muhammad Hatta diundang pemerintah Jepang di Tokyo. Keberangkatan ketiga tokoh tersebut menjadi pembuka jalan kemerdekaan Indonesia seperti diceritakan Hatta dalam biografinya dengan dianugerahinya mereka bertiga bintang Ratna Suci, yang artinya Jepang akan memerdekakan Indonesia dalam waktu dekat. Kemudian ada fase kemerdekaan. Pada fase ini satu tokoh Muhammadiyah akan dijauhkan sebagai simbol perang kebangsaan, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo. 12 hari setelah deklarasi kemerdekaan, Kasman Singodimedjo tersebut ditunjuk menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat atau cikal bakal Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatir Alfat. Ini Izin Pak saya diskusi. stop screen ya Pak. Lanjut silakan. Oh, Oke, any question? Iya, Pak. J, silakan sampaikan ke Pak Fatir ya. Sekarang kan tantangan globalisasi sama modernisasi ya. Bagaimana itu Muhammadiyah bisa memadukan ajaran Islam sama dengan nilai-nilai nasionalisme untuk memperkuat identitas bangsa Indonesia. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Uus. Bagaimana Muhammadiyah berperan dalam menghadapi tantangan menghadapi globalisasi globalisasi? sama modernisasi. Yang pertama, dalam menghadapi globalisasi, Muhammadiyah ikut ikut update Mbak, kayak misalnya membeli gereja yang ada di mana itu lupa saya dan dijadikan sebuah masjid, terus juga membangun universitas atau memberikan beasiswa untuk kuliah di luar negeri gitu Mbak. Itu mungkin salah satu cara Muhammadiyah menghadapi globalisasi. Terus yang kedua, apa tadi? Cara Muhammadiyah menghadapi modernisasi ya Mbak. Ya, modernisasi. Menurut saya Muhammadiyah menghadapi modernisasi tersebut cukup bagus karena mereka kayak ikut membangun, misalnya kayak membangun e-commerce yang di dalam itu yang mampu itu para tokoh-tokoh Muhammadiyah, terus juga membangun badan amal usaha seperti Lazismu, yang mana itu sudah
tersebar luas di Indonesia. Jadi Muhammadiyah mampu bersaing dalam bidang perekonomian juga, Mbak, gitu, Mbak. Kalau untuk bidang pendidikan, Muhammadiyah sudah mungkin bekerja sama dengan universitas luar juga, Mbak, untuk pertukaran kayak pelajar gitu, Mbak. Mungkin itu jawaban dari saya. Jika kurang, mohon maaf, ini saya mau buru-buru. Bagaimana jawaban saya, Mbak? Apakah memuaskan? Hmm. Tadi untuk yang nilai-nilai nasionalismenya, untuk yang memperkuat identitas bangsa Indonesia loh, Mas. Tadi kan kalau yang Oh, dari gereja gitu-gitu gitu, itu kan dari Muhammadiyahnya sendiri. Yang aku tanya itu yang untuk memperkuat identitas bangsa Indonesianya gitu, untuk nilai-nilai nasionalismenya gitu. kalau untuk nasionalisme, menurut saya Muhammadiyah itu berperan juga apa namanya melakukan dialog antar negara, Mbak. Maksudnya antar negara yang gimana itu tentang agama dan mengenalkan eh, bahwasanya agama Islam itu yang apa? Agama Islam itu toleransinya tinggi gitu, Mbak. Hmm. Banyak perannya, Mbak, kayak di sosial, terus pendidikan. Mungkin dari saya gitu, Mbak. Mohon maaf, Pak, izin saya lanjut aktivitas gitu, Pak. Mohon maaf banget nih, Pak. Sudah sore, ini sudah ditunggu. Ngapunten banget, Pak. Sambil mendengarkan bisa gitu. Iya, iya, saya sami, Pak. Oke, oke, Ini terima sudah kasih. ditunggu. Terima Eh, kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya tutup, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Mungkin, wabarakatuh. Mas. Ngapunten, nggih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Ustadz Fatir dan juga siswa for your question ya. Good question ya. Sambil saya ini share screen mungkin nanti eh, menyinggung sedikit banyak diskusi pada sore hari ini. Kalau ada respon tanggapan boleh langsung raise hand or open your mic ya. Prinsip ada 4 pembahasan. Pertama ini tadi nih, definisi hitoh. Sedikit aja. Hoto, ya, Pak. Hoto yang bermakna menulis atau merencanakan. Kita Muhammadiyah ya berarti perencanaan Muhammadiyah ya. Atau berarti juga nih ya garis besar. Kalau bahasa negara dulu GBHN ya, garis besar haluan negara. Ya, ini garis besar haluan Muhammadiyah, GBHN. Atau ya makna spiritualnya ini ya jalan perjuangan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Muhammadiyah, itu merupakan seperangkat rumusan tertulis ya, rumusan tertulis ya bisa dikatakan juga teori, metode, sistem
atau konsep juga ya, strategi dan juga taktik perjuangan Muhammadiyah ya dalam kehidupan berbangsa dan negara. Ya, tentu dengan latar belakang apapun kita ya kita bisa belajar dari manapun ya. Dalam hal ini kita belajar dari Muhammadiyah. Apa bunyi hitah di Denpasar pada tahun 2002? Berarti 23 tahun yang lalu ya. Di situ disebutkan ada dua ya. Eh, Ini mohon maaf saya mute dulu ya. Kalau yang tidak berkomentar, mohon maaf. Pertama adalah kegiatan politik praktis yang dilakukan oleh parpol. Muhammadiyah berpolitik, tapi bukan politik praktis, tapi politik adiluhu atau high politik. Melalui apa? Kegiatan kemasyarakatan. Yang melalui membangun opini atau memberikan rekomendasi kebangsaan kepada negara. Ya, selain Muhammadiyah juga ada Nahdlatul Ulama, ada Persis yang dari Islam, dari luar Islam juga ada. Garis perjuangannya tidak melalui partai. Tapi Muhammadiyah tidak buta politik dan anggotanya tersebar ke seluruh partai ya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI. Ada juga Nahdlatul Ulama juga termasuk pendiri ya. Ya, walaupun Muhammadiyah lahir terlebih dahulu daripada Nahdlatul Ulama. Jika dilihat sejak berdirinya Muhammadiyah ya 1912 itu, maka peran Muhammadiyah dalam pembangunan NKRI eh, baru terlihat ya. Akan tetapi kalau dimulai sejak Ahmad Dahlan ya, sebelum mendirikan Muhammadiyah telah meletakkan dasar-dasar kultural yang nantinya dipakai Muhammadiyah, dasar-dasar kultural kemasyarakatan yang merupakan infrastruktur sosial budaya sekaligus infrastruktur kebangsaan. Maka peran Muhammadiyah sudah terlihat ketika Ahmad Dahlan berusia 29 tahun atau ini ya tahun 1897 sebelum Muhammadiyah berdiri. Karena Muhammadiyah berdiri 1912 dan menyelenggarakan pengajian wal asri. Ini pengajian yang sangat fenomenal ya. Murid-muridnya diajari wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr selama 7 bulan ya. Ya, cuman metode pengajian Ahmad Dahlan bukan sekedar membaca, menghafal, menerjemahkan, mentafsirkan, tapi sampai pada diamalkan. Ya. Kalau kita lihat isi wal asri ini luar biasa. Ya. Ada seorang ulama yang berpendapat kandungan Al-Quran ada secara substantif di Quran surah Al-Asri ini. Pertama apa? Illalladzina amanu. Ya. Semua manusia itu rugi kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solehat dan beramal soleh. Biar nggak rugi, pertama beriman, kedua beramal soleh. Tetapi iman dan amal soleh tidak cukup. Ya. Dalam arti amal soleh pribadi tidak cukup. Diperlukan watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Kita tidak boleh egois dalam beragama. Keimanan kita, keagamaan kita hanya untuk diri sendiri. Dan juga watawasau saling menasihati dalam kesabaran dalam menjalankan agama. Oke, kembali ke belakang ini. Ahmad Dahlan juga mengajak bangsanya untuk melek kemerdekaan ya, dengan mendirikan Hizbul Wathon. Apa artinya Hizbul Wathon? 6 tahun berdiri setelah Muhammadiyah ya. Cinta tanah air. Ya, ini bahkan lebih dahulu berdiri dibanding kepanduan Pramuka ya. Nah, padahal Ahmad Dahlan ya bahasa ininya meniru eh, dari Belanda ya. Salah satu apa hikmah
kita dijajah, eh, direspon positif oleh Ahmad Dahlan. Mereka mempelajari apa yang dilakukan oleh orang-orang Belanda dalam mendirikan sekolah, mendirikan kepanduan, ya, juga mendirikan rumah sakit. Ya. Jadi itu salah satu ya hikmah positif dijajah. Jadi nggak perlu belajar ke luar negeri. Ya tentu lebih banyak mudorotnya kalau dijajah ya. Kepanduan Hizbul Waton Muhammadiyah telah melahirkan ribuan pencinta tanah air, antara lain Jenderal Sudirman, ya ini yang paling terkenal ya, Panglima TNI pertama. Oke, agak cepat ya. Nah, kita maksimal setengah lima. Kalau ada question, ya, open your mic at our raise hand. Kemudian, ya, Insinyur Soekarno, ya, tadi sudah disebutkan ya, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Abdul Kahar Musakir, Asman Singo di Mejo, singa nang meja, singa yang ada di meja. Adalah orang-orang Muhammadiyah. Ya, mereka ini berempat ini orang-orang Muhammadiyah yang terlibat intensif, terlibat cukup dalam meletakkan dasar-dasar ideologi negara dan konstitusi di BPUPKI dan BPKI. Kemudian ini Soekarno, Mas Mansur yang saat itu jadi ketua PP Muhammadiyah bersama Hatta dan Ki Hajar Dewantara terlibat dalam empat serangkaian memperjuangkan kemerdekaan. Ya, ini peran Muhammadiyah melalui tokoh-tokohnya ya. Secara faktual yang memproklamasikan Indonesia itu adalah anggota Muhammadiyah, yaitu Soekarno. Oke, ini chat nih. Oh ya, tafadhol Pak Asrul Maulana ya. Semoga lancar dalam perjalanan. Bung Karno dalam peringatan ya setengah abad Muhammadiyah di Jakarta mendeklar ya menjadi anggota resmi Muhammadiyah tahun 38 ya. Jadi dia mengatakan sudah 24 tahun menjadi anggota Muhammadiyah. Jadi Bung Karno adalah anggota resmi Muhammadiyah, bapaknya Megawati ya, yang sadar berorganisasi dan sadar akan pentingnya kontribusi. Ya, oleh karena itu jelas bahwa yang menjadi proklamator kemerdekaan itu adalah anggota Muhammadiyah. Itu sendiri disampaikan oleh Soekarno. Kemudian yang ketiga, nah, bagaimana tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI? Ya tentu banyak ya melalui kerja-kerja organisasi. Ya. Pertama, melalui amal usaha Muhammadiyah. Yang paling utama memang dari bidang pendidikan. Ya, salah satunya ya Unimko ini ya, pendidikan tinggi. Ini apa? Dalam rangka memberikan pencerahan, pencerdasan kepada bangsa. Ya, saat itu menjadi apa? Pioner ya. Ahmad Dahlan jadi pioner karena saat itu pendidikan hanya ada dua model. Satu model Belanda hanya belajar umum, iptek, yang satu model pribumi pesantren hanya belajar agama. Kemudian Ahmad Dahlan satu abad yang lalu membuat terobosan, membuat sekolah, ya belajar agama, ya belajar iptek, ya agar apa? Ya, sukses dunia dan akhirat. Ya. Nah, ini saat itu ya ditentang ya kurikulum seperti itu saat itu dimaki-maki, dihina, ya, dicemooh, ya, bahkan dijuluki kiai kafir. Ya karena eh, meniru meniru sekolah-sekolah Belanda, memasukkan apa-apa yang diajarkan Belanda ke model pendidikan ala Ahmad Dahlan. Ya, kemudian muncul gagasan kaum kesehatan ya seperti PKU Gombong, PKU Sruweng ya. Bagian dari apa penolong kesengsaraan umum. Kaum sosial ya tentu sangat banyak dan juga ekonomi salah satunya adalah ya ini semua ya selain tadi mencerdaskan, menyehatkan, juga membuka lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Ya.
dengan ribuan sekolah, dengan ratusan klinik. Ya, kalau rumah sakitnya tidak sampai 200, tetapi kliniknya nyampe 500. Kemudian perguruan tinggi, ya, dan lain sebagainya. Ini semua eh, dari kerja pertama, yaitu kerja amal usaha Muhammadiyah. Ya, ya bisnis sosial, ya, bisnis sosialnya Muhammadiyah. Nah, yang menarik kan kenapa dikatakan aum, ya. Amal dulu baru usaha. Amal usaha Muhammadiyah, bukan usaha amal Muhammadiyah. Kemudian dari kerja organisasi yang kedua lewat MLO, ya, Majelis, Lembaga, dan Organisasi Otonom. Majelis ada Majelis Kesehatan, ya, tadi yang menangani ini, yang membawahi rumah sakit, MPKU namanya, ya, Majelis Pembina Kesehatan Umum. Kemudian Majelis Dikdasmen, Dikti, ya, membawahi pendidikan dasar menengah dan perguruan tinggi. Kemudian ada majelis apa lagi? Ada majelis pemberdayaan masyarakat, ya. Ada majelis, ya, pustaka informasi, pelayanan sosial, ya, MPKS, selain kesejahteraan sosial, majelis pembina kesejahteraan sosial. Ini membawahi berbagai pantai asuhan, termasuk MEK, Majelis Ekonomi Kewirausahaan, dan lain sebagainya. Juga ditopang oleh lembaga-lembaga. Ada lembaga penanggulangan bencana, peran-peran, ya, tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI. Nah, karena bahkan Muhammadiyah lebih dulu berdiri daripada Indonesia. Kemudian juga ditopang oleh organisasi otonom, ya, organisasi otonom Muhammadiyah Aisyah, ya, lewat perempuannya yang memiliki puluhan ribu PAUD, playgroup TK Aisyah, dan juga memiliki lembaga pendidikan dan kesehatan, serta sosial dan ekonomi, ya, sama lengkap, ya. Kemudian tadi 10 waton sudah, ya, di depan. Kemudian ada apa lagi? IPM, ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, ini saya harapkan di teman-teman ini manajemen, ya, ya aktiflah belajar di organisasi. Atau kalau yang niat jadi pengusaha, ya, dari sekarang dirintis, ya. Jadi ada keponakan saya itu di Jakarta, eh, mumpung masih kuliah, justru dia merintis bisnis, ya. Ketika menghadapi kendala marketing, ya, saya dulu juga S2-nya Magister Manajemen, ya dia konsultasi kepada dosen marketingnya. Ketika ingin eh, membuat apa manajemen keuangan yang baik di bisnisnya, ya dia konsultasi ke dosen keuangan. Jadi mumpung masih kuliah, masih ada dosen, ya dia ngerintis bisnis, dan sekarang sudah lulus luar biasa. Omsetnya, ya, di angka miliaran per bulan. Padahal dia hanya packaging gitu, ya. Beli apa, ya, semacam eh, skincare gitu, ya, skincare. Dia hanya membranding, bukan dia yang produksi, tapi hanya branding, dan jualannya hanya di Shopee, tapi luar biasa. Ya, begitu juga yang ingin selesai, ya, cepat selesai skripsinya, mumpung masih kuliah, dicicil, ya. Kalau eh, dosen saya di S3 UAD, Prof. Inayah, menyampaikan, ya, kalau disertasinya ingin selesai on time gitu, ya, ya coba one day one page, sehari harus membuat atau menulis satu halaman, ya, one day one page. Nanti lama-lama dari sekarang, lama-lama akan cepat selesai, ya. Jadi bagian cepat selesai skripsinya, ya, seperti itu. Bagi yang bisnis ingin menjadi pengusaha, yang mumpung masih kuliah, masih ada dosen, bisa untuk sharing gitu, ya. Kemudian bentuk
atau model peran kebangsaan Muhammadiyah. Ya, oke ya. Ahmad Dahlan ini seorang kiai pembaharu ya. Beliau belajar langsung ya pada Ridho, kepada Abduh ya lewat buku-bukunya. Cuman perbedaannya Ahmad Dahlan lebih pada menekankan amalnya. Jadi Ahmad Dahlan mengatakan agama itu ya amal, ya harus diamalkan. Tidak hanya dibaca, tidak hanya dihafal, tidak hanya diterjemahkan, tidak hanya ditafsirkan, tapi dilaksanakan. Misal ini ya, Ali Imran ayat 104. Ahmad Dahlan memahami bahwa Ali Imran 104 ini sesungguhnya adalah perintah berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, tapi secara terorganisir. Artinya apa? Perintah untuk mendirikan organisasi. Kata umat, beliau tafsirkan secara jenius ya kalau saya katakan. Nah, ayat ini perintah untuk mendirikan organisasi. Dan setelah tahu, ya betul, segera mendirikan organisasi. Belajar kepada Belanda bagaimana manajemen organisasi, belajar kepada penjajah itu kan luar biasa, sampai dikatakan kafir ya. Eh, Dan seterusnya ya. Jadi bagaimana memahami ini? Atau ketika orang-orang Muhammadiyah memahami faida maritu fahuwa yasfir. Maka ketika aku sakit, maka Allah yang akan menyembuhkan. Di Muhammadiyah ditafsirkan itu artinya perintah mendirikan pelayanan kesehatan yang terlembagakan, membuat amal soleh, amal kebaikan, tapi yang terlembagakan, terlembaga profesional. Ya. Kemudian berdirilah sekolah 100 tahun yang lalu, berdirilah rumah sakit, ya hampir 100 tahun yang lalu. Ya karena memahami ini. Kalau sekolah, perintah ikro misalnya itu ya. Ikro kalau kita artikan kan tekstualnya membaca. Ikro, bacalah. Artinya kita suruh membaca dan belajar. Tapi di Muhammadiyah, makna ikro itu tidak hanya membaca, tidak hanya belajar, tapi mendirikan pelayanan pendidikan yang terlembagakan secara profesional. Jadi harus bisa menangkap pesan substantif yang ada dalam ayat tersebut. Bayangkan hanya dari 1, 2, 3 ayat dan surat menjadikan Muhammadiyah organisasi keempat nih kalau nggak salah keempat terkaya di dunia. Nomor 1, 2, 3 milik non-Muslim. Satu-satunya milik Islam di 10 besar itu diwakili oleh Muhammadiyah ya, dengan amal usahanya, kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Atau misalnya ini Al-Ma'un ya ayat 1 sampai 7. Ini yang menjadi teologi Muhammadiyah yang kemudian eh, bagaimana cara menyantuni anak yatim, bagaimana cara eh, mengasihi fakir miskin, ya dengan mendirikan rumah miskin, dengan mendirikan panti asuhan, supaya apa amal solehnya terlembagakan, profesional, tidak nafsu-nafsi ya, tidak sendiri-sendiri, tidak kemudian cukup memberi makan orang miskin, nah, kemudian selesai. Tapi dengan terlembagakan, maka itu akan ya menjadi amal soleh yang jariah, ya, yang berkelanjutan. Yang kita meninggal pun, kalau masih ada yang meneruskan, ya itu akan jadi amal jariah kita. Termasuk dari Al-Ashr ya, etos Al-Ashr ini ya. Perintah beramal soleh ya kemudian apa watawasau bil haq watawasau bis sabr, ini perintah berdialog untuk kebaikan kebenaran dan juga untuk kesabaran. Next ragam gagasan nyeleneh. Jadi ini beberapa gagasan Muhammadiyah yang pada awal munculnya dianggap nyeleneh. Pertama ini ya, pelopor penggunaan bahasa lokal dalam khutbah Jumat. Ya. Jadi 100 tahun yang lalu ya hampir seluruh
atau semuanya ya, seluruh khotib ya. Kalau khutbah Jumat itu menggunakan bahasa Arab. Karena apa? Ya karena berpendapat bahwa Nabi juga khutbahnya pakai bahasa Arab. Jadi kita juga harus pakai bahasa Arab. Tapi Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah mempelopori bahwa khutbah itu esensinya apa yang kita sampaikan, apa yang disampaikan oleh khotib harus dimengerti oleh jamaah, oleh audiens. Kalau kita di Indonesia kemudian khutbahnya pakai bahasa Arab, ya jamaah tidak akan mengerti apa yang kita sampaikan. Ya, kalaupun mengerti satu dua lah ya, satu dua tiga karena bisa bahasa Arab. Ini zaman dulu khutbah pakai bahasa Indonesia itu dianggap kafir 100 tahun yang lalu. Dianggap bid'ah, nah, mengada-ngada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nggak pernah khutbah pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Tapi sekarang yang dulunya nyeleneh, sekarang diikuti. Ya. Hampir tidak ada sekarang yang khutbah pakai bahasa Arab. Ya, mungkin ada satu dua, tapi lama-lama ya ditinggal tidur ya. Yang pakai bahasa Indonesia saja pada tidur, apalagi khutbah Jumat dengan bahasa Arab yang tidak kita mengerti secara umum. Kemudian juga pionir pembagian daging kurban ya. Sekarang malah dikalengkan menjadi rendah karena ada beberapa daerah yang kemudian kalau surplus daging kurban eh, bagaimana agar bermanfaat ya dikalengkan, diawetkan bisa untuk korban bencana ya karena tidak ada apa nas ya atau dalil yang melarang penggunaan kurban setelah hari tasyrik seperti itu ya. Termasuk juga zakat ya. Ya sama dulu zakat kalau apa mm, tidak seperti bahan pokoknya Nabi di sana ya dikatakan bukan zakat ya. Termasuk mempelopori namanya zakat profesi. Kalau zakat mal kan 2,5%. Tapi zakat profesi ini diusulkan sampai 10%. Karena dalam kajian tersebut dikatakan profesi tertentu ya apalah itu dokter spesialis atau apa yang dalam sekejap bisa mendatangkan apa materi yang sangat banyak. Kalau zakatnya 2,5% ya kurang adil ya. Maka kemudian 10%. Termasuk tablik di ruang publik. Ya dulu ketika gagasan mendirikan musola ya, musola di tempat kerja, musola di apa tempat publik atau pasar, ya dianggap kafir, mengada-ngada. Tapi sekarang mall aja ada masjidnya sekarang ya. Yang pernahkah Hartono Mall itu ada masjidnya. Hampir semua pom bensin juga ada musolanya. Dulu ya dicemooh, yang menganggap tidak sah. Ya. Ini menggagas musola di tempat publik sudah pencetus pengelolaan perjalanan haji atau KPIH yang profesional. Ya, ya awalnya ya dicemooh karena Nabi tidak pernah mengajarkan. Ya tentu Nabi secara apa operasional tidak pernah mengajarkan seperti ini. Ya ini tergantung perkembangan ilmu pengetahuan. Perubahan arah kiblat ya 100 tahun dicemooh. Sekarang semuanya sama ya. Hadapnya serong. Jadi butuh 1 abad ya. Kebenaran itu diikuti ya. Nah, termasuk mungkin sekarang ya. Kalender Hijriah global tunggal yang digagas oleh Muhammadiyah. Ya sekarang dicemooh. Dicemoohnya luar biasa. Sama dengan dulu perubahan arah kiblat. Tapi nanti kita lihat 1 abad lagi, ya tentu kemungkinan kita sudah tidak di dunia ya, sudah pindah alam. Kemungkinan ya setelah 1 abad baru diikuti. Ya moga-moga tidak selama itu ya. Termasuk praktek ibadah puasa, takjil. Takjil ini kan menyegerakan. Kalau di Indonesia jadi makanan. Artinya apa? Dulu orang sahur itu tengah malam. Nah,
Kemudian Muhammadiyah menemukan sebuah hadis, misalnya sahur itu diakhirkan mendekati waktu subuh. Ketika pertama disosialisasikan, ya mendapat cemoohan, ya, tudingan kafir dan lain sebagainya. Tapi sekarang terbukti semakin banyak yang mengikuti, ya, sahur menjelang subuh atau takjil, ya, menyegerakan berbuka. Ya, yang awalnya ya dicemooh, dibilang orang kuatan, ya. Nah, tapi sekarang orang malah berburu takjil, tapi takjil dalam bentuk makan. Serta praktek-praktek keagamaan yang lain. Ini juga peran, ya, peran Muhammadiyah dalam kebangsaan melalui agama, ya, memberikan pencerahan, ya, bagaimana agar keagamaan di Indonesia juga eh, mendapatkan nilai-nilai substantif dari ajaran agama ini. Ada juga 10, ya, peran dan keunikan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Pertama yaitu dakwah kultural. Ya, gampangnya dakwah budaya itu, ya. Dakwah kultural. Sebentar. Oke. Di abad kedua, ya, sekarang kan Muhammadiyah sudah masuki abad yang kedua usianya, sudah waktunya Muhammadiyah mengelola pengguna jasa amal usaha. Mengelola pengguna jasa. Ya, alumninya itu ya diberdayakan, eh, di rumah sakit ya pasirnya, di bidang ekonomi ya pelanggannya, untuk disentuh, ya, lebih disentuh dengan dakwah. Realisasi dakwah kecakapan hidup dilakukan dengan memanfaatkan kecerdasan dan kearifan lokal. Kearifan lokal, ya, misal, ya, contoh ada suatu budaya, ya, yang dianggap syirik oleh beberapa ulama. Kemudian bagaimana kita berdakwah kepada misalnya komunitas apa, larung larung laut itu, ya, sedekah laut. Ada seorang mubalik, ya, mubalik di Jawa Timur. Cara berdakwahnya cerdas, ya. Jadi dia masuk komunitas larung laut tadi, sedekah laut tadi, tapi dengan memberi syarat, ya. Bagaimana kalau makanannya kita ganti, ya. Jangan ingkung, nasi kuning atau apa itu, tapi diganti dengan makanan ikan. Jadi jatuhnya adalah sedekah ikan, bukan sedekah laut. Dan ternyata diterima, ya. Nah, dan sekarang ya masih jadi ritual sedekah ikan. Ya, kalau di awal kemudian langsung menjustifikasi, menghakimi itu syirik dan lain sebagainya, ya maka dakwah yang keras seperti itu, ya, akan pasti tolak. Kalau di awal-awal kita sudah memvonis mereka, ya, ya syirik, ya tahayul, tapi tidak memahami kearifan lokal. Dakwah kultural tidak terbatas menyasar kognisi publik, melainkan juga melatih kecakapan hidup sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Ini banyak melalui majelis dan lembaga, ya, seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Ya ada LHKP, misalnya, ya, Lembaga Hikmah Kebijakan Publik. Ya ini untuk membantu pemerintah mendiskusikan, merumuskan kebijakan publik apa, ya, yang paling dibutuhkan segerakan. Kemudian yang kedua, memperluas tradisi sosio-ritual. Baik, saya agak cepat, ya, kurang 8 menit. Nah, ini sosio-ritual ini belum ditemukan padanannya, ya. Tapi satu abad yang lalu, ya, tidak ada yang berpikir apa untuk mengasuh anak yatim, mendirikan panti asuhan yang terlembagakan. Kalau sekarang ya sudah hal yang biasa, ya. Tapi satu abad yang lalu merupakan terobosan, terobosan yang sangat transformatif. Kemudian dakwahnya, ya, eh, kepada non-Muslim itu ya umat dakwah. Mereka adalah umat dakwah. Ya, yes, ajakan, ajakan tapi tidak paksaan. Ajakan itu
tidak harus dalam bentuk lisan, ya bisa dalam bentuk tindakan sehingga mereka tertarik dengan Islam, kemudian masuk Islam. Ya, ya bilhal seperti eh, Nabi Muhammad juga banyak yang kemudian masuk Islam karena melihat akhlaknya. Nanti panjang ya akhlak ya. Ada hard etik, ada soft etik ya. Ya hard etik misalnya akhlak yang hard itu seorang yang berani, tegas, disiplin. Nah, kemudian yang soft etik atau soft akhlak ya ramah, santun ya dan lain sebagainya. Keunikan daerah tergantung pada tokoh lokal dan problem umat di daerah. Indikator suksesnya ya banyak ya, terobosan dan amal usaha Muhammadiyah itu sejatinya tumbuh dari bawah ya. Tumbuh dari bawah, iuran warga jadi besar, kemudian diatasnamakan pimpinan pusat Muhammadiyah. Juga belajar dari cabang dan ranting. Ini untuk PPT sudah saya ini ya apa upload ya di atau saya posting di Edu. Nah, pesaing baru Muhammadiyah dalam arti positif ya. Dengan adanya pesaing justru semakin bangkit ya, semakin sadar untuk terus berinovasi. Ada dakwah luar ruangan, ini juga ada pembelajaran alternatif seperti meletik, ya, pembelajaran model baru yang lebih bermutu, produktif dan spiritual. Ya ini harus terus dikembangkan ya. Ya misalnya dengan berdirinya Siber Universitas Siber Muhammadiyah, Siber University, Muhammadiyah Siber University. Itu Universitas Muhammadiyah yang benar-benar online gitu ya. Mahasiswa dan dosennya tidak pernah bertemu offline, full online. Ini meniru apa? Salah satu universitas online di Malaysia. Ada satu universitas online di Malaysia itu jumlah mahasiswanya lebih banyak daripada jumlah seluruh mahasiswa yang dimiliki oleh Muhammadiyah se-Indonesia. Karena ya sekarang itu yang lebih apa dibutuhkan. Misalnya 1 atau 5 tahun yang lalu apa S2, S3 online itu belum dibolehkan, tapi sekarang sudah ya. Terutama untuk pembelajaran yang sifatnya transfer knowledge ya. Transfer knowledge itu kan tidak harus offline, tapi untuk praktek eh, masih harus offline. Juga ini ya adanya duet dan amanah. Ini ada 4 kategori warga Muhammadiyah menurut Munirul Khan, nanti bisa dibaca PPT-nya ya. Ada Al-Ikhlas, ada Kiai Dahlan, ada Munu, Muhammadiyah NU, ada Marmut, Marhanis Muhammadiyah. Ada juga yang membagi menjadi 6, Muda Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Marmut Marhanis Muhammadiyah, Munu Muhammadiyah NU, Mukhlas Muhammadiyah Al-Ikhlas, Krismuha ada Kristen Muhammadiyah ya, di Universitas Muhammadiyah di Indonesia Timur itu ya. Mursal ya, Muhammadiyah Rasa Salafi. Ya, ini perbedaannya. Kalau Muhammadiyah lebih berorientasi ke depan, Salafi berorientasi ke masa lalu. Ya, ya kalau Muhammadiyah memahami hadis atau Quran kontekstual, kalau Salafi tekstual. Muhammadiyah tidak terpengaruh dengan adat Arab, Salafi menghormati atau meniru adat Arab, termasuk misalnya dalam berpakaian. Pakaiannya ya ke Arab-Araban kalau Salafi. Dan mendorong perempuan terlibat dalam urusan masyarakat. Sedangkan Salafi membatasi kegiatan perempuan di ranah domestik. Ya, karena tradisi di Arab seperti itu ya. Ya, walaupun sekarang sudah mulai berubah ya. Sekarang perempuan di Arab boleh menyetir ya, boleh keluar sendiri. Ya, tadinya belum boleh ya. 10-20 tahun yang lalu belum boleh. Menerima memanfaatkan organisasi modern. Kalau Salafi prinsipnya tidak mau berorganisasi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah
mendirikan organisasi. Ya, ini beberapa apa ya eh, catatan dari Prof. Haidar Nasir. Saya langsung ke ikhtitamnya saja ya. Ya, oke. Prinsip dari kita belajar peran kebangsaan Muhammadiyah untuk Indonesia bahwa tidak ada pihak yang paling berjasa dalam perjuangan dan pembangunan Indonesia. Ya, semua memainkan peran yang konstruktif, semua anak bangsa. Kalau ada yang keluar-keluar paling NKRI, ya, bisa jadi malah dia paling tidak NKRI. Ya. Tidak perlu keluar-keluar, yang penting eh, nyata, tindakan nyata ya. Ketika berdiri dalam posisi kritis terhadap pemerintah pun sebenarnya merupakan bagian dari kiprah kebangsaan dan negara ya, agar tetap di jalan yang benar sesuai konstitusi ya. Jadi kalau ada ormas mengkritik pemerintah secara objektif ya itu bukan berarti oposisi gitu ya. Atau ya Muhammadiyah tidak dalam posisi koalisi maupun oposisi, tapi berada di tengah. Agar apa? Agar objektif. Ketika pemerintah atau eksekutif, legislatif, yudikatif dirasa membuat keputusan yang tidak sesuai konstitusi, ya diluruskan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan bagian tidak terpisahkan dari kekuatan nasional sejak berdirinya 1912 terlibat aktif dalam perjuangan politik kebangsaan serta membangun bangsa melalui gerakan dakwah yang berorientasi pada pembaruan, mencerdaskan, memajukan kehidupan bangsa. Ya, kalau sekarang memakmurkan, sama seperti itu. Oke ya, ya on time ini 4:30. Any question, any respon? Wah, Mas Dimas sudah sampai mana nih? Pak. Sudah sampai rumah. Saya kira itu, guys. Terima kasih atas kehadirannya, presentasinya dari yang presentasi sudah out ya. Dan jika pertanyaannya baik, guys, dari Mbak Uswah, semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita petik pelajarannya. Ya, sebagai apapun kita, anak bangsa, sedikit banyak kita harus memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hayya nakhtatim hadal majlis bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Sehat semua, berkah. Amin. Amin, amin. Terima kasih, Pak.